Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amani Sakinah dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang jual beli dan dasarnya larangan riba. Yang pertama adalah pengertian jual beli. Jual beli adalah kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Aktivitas perniagaan sendiri sudah sejak lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Mulai dari saling menukar barang dengan cara barter, hingga menggunakan alat tukar berupa uang dengan berbagai cara seperti sekarang. Karena itu, memahami hukum jual beli dinilai sangat penting sebab banyak persoalan yang harus diperhatikan. Misalnya, mempelajari syarat sahnya transaksi jual beli, jenis jual beli yang dilarang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pembagian jual beli. Ternyata tidak hanya satu macam praktik jual beli yang berkembang di masyarakat. Bahkan kegiatan dagang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu ada 3 bagian yang ditinjau dari sisi yang berbeda. Yang pertama, dilihat dari objek dagangnya. Dilihat dari sisi dagangnya, perniagaan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perdagangan antara uang dengan barang. Yang kedua, perdagangan uang dengan uang. Dan yang ketiga, perdagangan barang dengan barang yang umum disebut barter. Selanjutnya adalah dilihat dari penetapan harganya. Perniagaan ditinjau dari penetapan harganya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jual beli tawar-menawar, yang artinya merupakan aktivitas niaga yang mana pembeli tidak mengetahui modal atas barang yang sedang dibelinya. Yang selanjutnya adalah jual beli amanah, yaitu aktivitas niaga yang mana pembeli mengetahui modal atas barang yang sedang dibelinya. Hal ini disebabkan penjual bersedia memberitahu harga modal barang yang dijual. Hukum jual beli ini melahirkan 3 bentuk dagang yang lainnya, yaitu yang pertama, perdagangan murabah. Perdagangan yang modal dan keuntungannya saling diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang selanjutnya adalah perdagangan wadiah. Perdagangan yang mana penjual dan pembeli saling mengetahui modal di atas harga penawar serta banyaknya kerugian yang ditanggung oleh penjual. Selanjutnya adalah perdagangan tauliyah. Artinya perdagangan yang modal dan harganya sama sehingga tidak menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Yang selanjutnya adalah jual beli lelang, yang artinya merupakan aktivitas niaga di mana pembeli saling menawar suatu barang di atas penawaran sebelumnya hingga akhirnya penjual mendapatkan untung dari harga tertinggi yang berhasil dicapai. Selanjutnya adalah dilihat dari cara pembayarannya. Dilihat dari cara pembayarannya, perniagaan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah transaksi dagang dengan menyerahkan barang dan dibayar secara langsung. Yang kedua adalah transaksi niaga dengan menunda pembayaran namun barang diserahkan langsung. Dan yang ketiga adalah transaksi dagang dengan tertundanya penyerahan barang namun pembayaran telah diserahkan. Selanjutnya adalah syarat sah jual beli. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu pembeli dan penjual sebagai pelaku utama kegiatan wajib berakal sehat dan memiliki kemampuan untuk bertransaksi, sehingga apabila transaksi dilaksanakan oleh anak kecil serta penderita kesehatan jiwa maka tentu tidak sah. Barang yang diperjualbelikan selaku objek aktivitas niaga hendaknya merupakan barang yang bermanfaat, mampu diserah terimakan, serta milik penuh sang penjual. Atas dasar tersebut dapat dipahami bahwa transaksi tentu tidak sah apabila dengan barang yang penuh keburukan. Selain itu, tidak sah juga apabila barang lain yang bukan sepenuhnya milik penjual seperti barang pinjaman, barang milik orang lain, ataupun barang sewa diperjualbelikan. Terusnya, mengapa hukum jual beli bisa menjadi haram? Yang pertama, karena riba. Riba adalah kondisi adanya tambahan atau keterlambatan saat transaksi jual beli.
Hal ini merupakan dosa besar yang hukumnya jelas haram, sehingga tidak pada sebuah transaksi jual beli terdapat riba, maka hukum jual beli tersebut menjadi haram. Yang kedua, barang yang dijual salah satunya sah dari jual beli adalah barang yang tidak ditawarkan, baik dari asal mula barang itu didapatkan, bahkan yang digunakan hingga tujuan dari barang tersebut. Jika salah satu dari syarat sah tersebut melanggar ketentuan agama dan mengarah ke dosa, maka hal tersebut bisa mengubah hukum jual beli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah syarat sah jual beli. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu pembeli dan penjual sebagai pelaku utama kegiatan wajib berakal sehat dan memiliki kemampuan untuk bertransaksi, sehingga apabila transaksi dilaksanakan oleh anak kecil serta penderita kesehatan jiwa, maka tentu tidak sah. Barang yang diperjualbelikan selaku objek aktivitas niaga hendaknya merupakan barang yang bermanfaat, mampu diserah terimakan, serta milik penuh sang penjual. Atas dasar tersebut dapat dipahami bahwa transaksi tentu tidak sah apabila dengan barang yang penuh keburukan. Selain itu, tidak sah juga apabila barang lain yang bukan sepenuhnya milik penjual, seperti barang pinjaman, barang milik orang lain, ataupun barang sewa diperjualbelikan. Terusnya, mengapa hukum jual beli bisa menjadi haram? Yang pertama, karena riba. Riba adalah kondisi adanya tambahan atau keterlambatan saat transaksi jual beli. Hal ini merupakan dosa besar yang hukumnya jelas haram, sehingga tidak pada sebuah transaksi jual beli terdapat riba, maka hukum jual beli tersebut menjadi haram. Yang kedua, barang yang dijual salah satunya sah dari jual beli adalah barang yang tidak ditawarkan, baik dari asal mula barang itu didapatkan, bahkan yang digunakan hingga tujuan dari barang tersebut. Jika salah satu dari syarat sah tersebut melanggar ketentuan agama dan mengarah ke dosa, maka hal tersebut bisa mengubah hukum jual beli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.